Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini setelah berapa bulan kita tidak bertemu. Hal yang paling kita syukuri pertama masih diberikan iman Islam. Yang kedua, kita masih diberikan kesehatan. Yang ketiga, masih diberikan kesempatan. Orang yang paling beruntung ada 3 hal, Bunda. Yang pertama, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Gampang datang, cepat hadir, khusyuk mendengarkan, itu luar biasa untung. Berarti kemudahan dari Allah. Poin kedua, diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu. Ada orang ilmunya bagus tapi tidak beramal. Ada orang rajin pengajian tapi tidak ada perubahan. Ada hobi membaca Al-Quran tapi tidak menuntun hatinya kepada yang lebih baik. Jadi poin kedua yang orang diuntungkan itu, diberikan kemudahan mengamalkan ilmu yang sudah dia dapat dan dia dengar. Poin ketiga, diberikan kemudahan istiqomah dalam mengamalkan ilmu. Ada orang mengamalkannya tapi nggak istiqomah. 2 tahun ikut kajian sunnah, tahun ketiga nggak datang lagi. 4 tahun sholatnya bagus, tahun kelima sudah lebih banyak meninggalkan sholat. 6 tahun rutin sedekah, tahun ke-7 berhenti sedekah. Jadi tidak istiqomah. Mudah-mudahan kita kelompok dimasukkan orang yang mendapat ketiganya itu. Yang pertama, diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita punyai, yang kita dengar, yang kita ketahui, yang kita dapat. Yang ketiga, diberikan kemampuan untuk istiqomah mengamalkan ilmu sampai akhir hayat kita, insya Allah. Kedua, semoga salawat dan salam melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejuang Islam yang amanah, ikhlas dan istiqomah. Dilecehkan tapi tetap bangkit. Ya, diadu domba tapi tetap bersatu. Difitnah tapi tetap kompak. Dihina tapi tetap mulia. Itulah pribadi Rasul. Rasul tidak terganggu omongan orang kafir, orang fasik, orang munafik terhadap. Rasul tidak terusik dengan omongan cemeeh, bully dari orang-orang kafir, fasik, dan munafik. Jadi tugas kita hari ini bukan berapa banyak mengolah data orang munafik, tapi bagaimana kita menyembuhkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Nanti fitnah itu hilang sendiri, Bunda. Berhenti memikirkan fitnah itu akan menjadi kebaikan buat kita. Berhenti merenungkan bully orang terhadap kita. Orang disibukkan membuli kita, melecehkan kita, sibukkan mendekatkan diri kepada Allah. Nanti hilang sendiri mereka. Rasulullah melakukan itu. Sebab nanti energi kita habis dan terkuras mikirin omongan orang. Akhirnya omongan Allah namanya firman lupa kita mengamalkannya. Ya, ini pesan saya kepada kita semua. Berhenti memikirkan omongan orang, yang kita pikirkan omongan Allah namanya firman. Kita akan bahagia insya Allah. Tema hari ini insya Allah hijrah zaman now. Hijrah bersama Al-Quran. Sebelum saya bahas apa yang harus kita lakukan bagi orang beriman, hijrah zaman sekarang itu, kita bahas dulu hijrah dalam terminologi lughah, bahasa. Artinya hijrah itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Secara terminologi syar'i, hijrah adalah pindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah atas perintah Allah.
Tidak ada lagi hijrah setelah hijrah. Jadi kalau Bu Kati dari Kalimantan ke Jakarta, saya dari Medan ke Jakarta, Ibu dari Jawa ke Jakarta, jangan bilang hijrah, uzlah. Kecuali kita pindah dari negara kafir yang mayoritas non-muslim ke negeri Islam, baru bisa disebut hijrah. Misalnya saya lama tinggal di Hong Kong. Saya Bu hijrah dari Hong Kong ke Indonesia tahun sekian. Bu Kati pernah tinggal di Jerman atau Perancis atau di Guangzhou, Guangdong, ya, di Hong Kong. Saya Pak Munjir dari Guangzhou hijrah ke Indonesia tahun sekian, itu boleh. Tapi kalau dari negeri muslim ke muslim, dari kabupaten muslim ke kabupaten muslim, tidak disebut hijrah, tapi uzlah. Sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar Siddiq khalifah pertama wafat, belum ada Bu penanggalan Islam. Nasrani ada, apa itu? Tahun Masehi. Dihitung sejak wafatnya Isa al-Masih atau keyakinan saudara kita, kawan-kawan kita Nasrani, lahirnya Yesus Kristus 1 Januari. Ya, 12 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Karena sejak langit dan bumi ciptakan, satu tahun itu 12 bulan kata Allah. Buka Al-Quran, siapa buka Al-Quran di situ? Surat 9 ayat 36. Silakan. Siapa mau buka? 9 ayat 36. Saya tunggu. Udah? 36. Ayo dibaca Bu, udah ketemu? At-Taubah ayat 36. Jadi Islam itu ilmiah Bu. Ada penjelasan tekstual dalam Al-Quran secara literal bahwa bulan-bulan itu sejak ciptakan langit dan bumi sekian juta tahun lalu, Allah sudah memastikan dan menjelaskan. Allah memberitahu. Ya, Bu Silpi mau baca boleh? 9 ayat 36? Ya, Ustaz. Ya, langsung silakan. Ya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. coba lihat. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ya, saya jelaskan dulu pelan-pelan ya, Bu. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Inna iddatasyuhuri 'indallah. Jadi menurut Allah itu, Bu, sejak apa? Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi sekian tahun yang lalu, memang sekian juta tahun lalu sudah ditetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Bulan apa itu, Bu? Tahu kalau jawaban Ibu benar boleh pulang. Bulan apa? Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. Apa makna haram itu? Bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Kedua, barang siapa yang melakukan perbuatan dosa itu menzulimi orang lain, itu dosanya dilipat gandakan, Bunda. Di 4 bulan ini. Muharram, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah. Jadi misalnya membunuh dosanya 8, kalau di bulan ini bisa 30, 40. Ya, Masya Allah ini. Yang kedua, berdasarkan hadis kata Rasulullah, bulan Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. 10 Muharram itu adalah harinya Allah. Makanya apa yang kita lakukan bulan Ramadan, bulan Muharram itu? Saum, memperbanyak saum. Tidak ada saum terbanyak, kata Rasulullah, ba'da Ramadan, kecuali saum sunnah di bulan Muharram. Saya ulangi ya, Bu. Tidak ada saum terbanyak sepanjang tahun kecuali bulan Muharram. Ibu bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis saum. Jumat berbuka, Sabtu, Ahad. Kembali lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Boleh. Niatkan saum Muharram. Yang dianjurkan lagi, terutama tanggal 10 Muharram. Waktu itu Rasulullah saum 10 Muharram. Sahabat bilang, ya Rasulullah, agama lain juga Yahudi dan Nasrani
Nasrani memuliakan 10 Muharram. Ya udah, kalau panjang umur kalian masih hidup tahun depan, berpuasalah tambah 1 hari, 9 Muharram. Jadi minimal 2 hari itu, Bu. 9 dan 10 Muharram. Belum masuk Muharram tahun depannya. Qadarullah, Rasul diwafatkan oleh Allah. Jadi Rasul tidak sempat mengamalkan saum Muharram yang 2 hari 9, 10. Jika umur kamu panjang atau masih hidup tahun depan, berpuasalah tambah 9, 10 Muharram. Kalau tahun ini kita itu jatuh kemarin hari Ahad dan hari Senin. Ya Bunda ya, jatuhnya hari Ahad dan Senin. Oleh Imam Ahmad bin Hambal, Ibu tahu siapa Imam Ahmad itu? Imam Ahmad itu anak Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Beliau salah satu imam paling dikenal dalam Islam, ya. Imam Ahmad. Dia bilang begini, Bunda. Jika kamu ragu dalam penetapan tanggal 10 Muharram, salah itu, boleh ditambahkan 11 Muharram. Jadi tahun depan Ibu boleh 3 hari berturut-turut. 9, 10, 11 Muharram. Ibu boleh saum 3 hari berturut-turut. Atau Ibu puasa terus 4-5 hari, berbuka 2 hari. Karena tidak ada saum terbanyak dalam sepanjang tahun kecuali setelah Ramadan, kecuali bulan Muharram. Karena Muharram itu syahrullah, bulannya Allah. Rasul tidak menyebutkan Syawal itu syahrullah. Rasul tidak mengatakan Ramadan itu syahrullah. Justru yang syahrullah, artinya bulannya Allah, itu bulan Muharram. Kalau Rajab itu disuruh banyak saum, banyak sedekah, banyak berbuat baik. Tapi kalau Muharram ini disuruh banyak saum. Jadi kalau Ibu tidak melakukan tahun ini saum sebanyak-banyaknya, tahun depan kalau umur panjang lakukan. Insya Allah berkah. Ya. Nah, kita teruskan tadi ayat itu. Di antara 4 bulan tadi, itu saya ulangi, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, terus Bu Silvi, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mengenai dirimu. Apa maksudnya itu, Bu? Tidak boleh peperangan. Kedua, dosa besar mengenai diri sendiri, apalagi orang lain. Dosanya lipat ganda. Jadi nggak boleh mengenai diri sendiri dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Nah, sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, khalifah pertama, enggak ada Bu penanggalan dalam Islam. Belum muncul. Zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, baru ngomong. Kita harus bikin penanggalan ini, penanggalan Islam. Orang Nasrani punya, itulah Januari, Februari sampai Desember. Tetap 12 bulan memang. Namanya Januari sampai Desember. Terus sejak kapan? Ditandai sejak kapan kata Umar? Muncullah 3 ide. Pendapat pertama, bagaimana hai Bapak Presiden kita mulai kita hitung sejak lahirnya Rasulullah, Rabiul Awal. Oh, ditolak ide itu. Muncul ide kedua, bagaimana kalau kita mulai sejak wafat? Oh, juga tertolak. Ali bin Abi Thalib punya ide bagus. Kita mulai aja sejak hijrah dari Mekah ke Madinah. Digodok, dibicarakan, didiskusikan. Ketok meja lah forum sidang paripurna kalau istilah sekarang. Kita mulai sejak hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Walaupun Rasulullah hijrah itu sebenarnya tanggal 21 Safar, Bu. Jadi mereka biasanya orang dulu tuh melaksanakan perjalanan bulan Safar itu. Indonesia bulan Safar takut keluar rumah gitu loh. Oh jangan nak begini, ini bulan Safar. Nggak boleh nikah, ini bulan Safar. Orang Arab perjalanan malah di bulan Safar. 3 bulan. Berangkatlah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah itu Bunda, sudah ada 70 orang sebenarnya udah pindah ke Madinah. Ya, pindah ke Madinah. Karena situasi di Mekah nggak kondusif lagi. Rasul diancam, pengikutnya diintimidasi, Rasul mau diracun, mau disantet, segala macam.
Akhirnya 70 orang berangkatlah. Rasul kenapa belum berangkat? Karena belum ada perintah. Akhirnya ada perintah hijrah. Rasulullah pindah hijrah dari Mekah ke Madinah. Berapa itu? 400 lebih kurang 480 km. Masya Allah Bunda. Saya yakin bunda-bunda yang hadir ini sudah pernah umroh dan haji. Coba sekali lagi kalau bunda ada umroh ya, berangkat naik bis kita dari Mekah ke Madinah. Bayangkan Rasulullah 1444 tahun yang lalu, kondisi suhu mungkin 54 derajat, tidak ada dispenser, tidak ada busway, tidak ada rice cooker masak nasi di jalan, ditempuh lebih kurang 3 bulan. Lebih jauh Bu, Jakarta Semarang 400 sekian. Ini 480 kan Mekah. Kita sekarang enak Bu, naik bis 5 jam, 6 jam, bis AC. Orange juice, apel juice, makanan melimpah di mobil. Toiletnya bersih, air cukup, udara dingin. Masya Allah. Saya kadang kalau lewat melintasi Mekah Madinah itu menangis Bu. Ya Allah. Inilah lintasan Rasulullah, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Zar Al-Ghifari. Masya Allah. Ya inilah luar biasa. Bergantian naik unta lah Rasulullah. Kadang Rasulullah di unta yang menuntun Abu Bakar. Kadang Abu Bakar yang di unta. Sampailah di Kuba. Kuba itu kan perbatasan Madinah. Sekarang ada masjid. Nah, sampai di Kuba itulah disambut. Alhamdulillah. Tala'al badrun alaina min saniyati wada. Disambut anak wanita yang belum balik. Alhamdulillah. Di Kuba itu. Karena Rasul ini orangnya enggak tegaan. Waktu di atas unta itu, giliran Abu Bakar. Gembira menyambut, dikira mereka itu Rasulullah. Abu Bakar turun, bukan aku ini Abu Bakar, bukan Rasulullah, bukan Rasul. Diperkenalkanlah Rasulullah, berhentilah di sana. Di sanalah awal Rasulullah. Masjid pertama hijrah dibangun di Kuba. Di sanalah komunitas Muslim berkembang. Kemudian Rasulullah baru membangun Masjid Madinah. Waktu di sana, istri Rasulullah panggil, ya Rasulullah, kita kalau umrah ke Mekah jauh. Sementara orang di Mekah gampang umroh, pahalanya besar. Kata Rasulullah, barang siapa berwudu atau bersuci di rumah, kemudian sholat di Masjid Kuba, pahalanya sama dengan pahala umroh. Masya Allah. Ya, Masya Allah itu. Jadi Bunda kalau haji umroh, jangan lupakan sholatlah di sana, di Masjid Kuba itu. Hanya berapa menit kan, sekitar 5-7 menit kita kalau dari Masjid Madinah. Masya Allah. Nah, kelompok-kelompok gelombang-gelombang yang berangkat itu Rasulullah gelombang kedua yang hijrah. Sampai di Mekah udah pada ngumpul, masih belum ada Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar Al-Ghifari itu bukan orang terkenal, bukan orang terpandang, bukan orang terkemuka. Tapi Rasulullah sangat menyayangi, mencintainya. Dia hanya naik keledai. Tergopoh-gopoh Rasulullah, mana Abu Zar, mana Abu Zar. Dari kejauhan kelihatan Abu Zar Al-Ghifari, kondisi sudah lemah. Sendiri berjuang, sendiri berjalan kaki. Jadi kalau kita berjuang itu jangan nunggu orang, jangan nunggu banyak, jangan nunggu ngumpul. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Apa yang bisa kita perjuangkan hari ini. Kelompok ketiga, kelompok keempat, orang-orang yang istri anaknya ada yang agama Yahudi dan Nasrani. Diajak, dibujuk masuk Islam nggak mau, diajak hijrah apalagi. Sedihnya bukan main suaminya. Istrinya ada yang Yahudi, nikah beda agama. Ada yang Nasrani, dibujuk nggak mau masuk Islam. Diajak hijrah pasti nggak mau. Karena daerah Islam kan di Madinah itu sudah sangat Islami gitu. Akhirnya pindahlah mereka berangkatlah mereka tanpa anak, tanpa istri, tanpa harta. Tinggal semua di Mekah. Sampai di Madinah, sedihnya Masya Allah.
Lihat Rasul bahagia bersama istri keluarganya. Lihat para sahabat bahagia bersama anak-anak dan istrinya. Sementara mereka anak istri tinggal di Mekah, kondisi agama yang berbeda. Dalam kondisi kesedihan, turunlah ayat. Surah At-Taghabun, surah 64, silakan Ibu cari ya. Surah 64, ayat 14 dan 15. 64, 14, 15, 16. Ya, silakan Bu Silvi. Ya, surat 64 At-Taghabun. Masih jelaskan. Iya. Ya, ketemu? Ayat 14, 15, 16. Itu asbabun nuzul ayat itu, sebab turunnya ayat itu menghibur para sahabat yang hijrah tanpa anak dan istri. Udah ketemu? Ya, Ayat ada. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Iya, betul. Terus sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hati. Ya. Hai orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ya. Maka berhati-hatilah. Di sini bisa menjerumuskan kamu. Misalnya seorang istri cewek matre memaksa suaminya melakukan banyak hal di luar kemampuan. Memaksakan anak harus begitu, harus begini, butuh dana, istri, suami yang dipaksa. Maka berhati-hati kamu terhadap mereka. Ini objek kami, Bu, ini. Ya. Apa itu? Diingatkan Allah. Ada yang menjadi musuh. Toh juga mereka neraka jahanam kok. Betul ya Bunda ya? Nggak usah sedih berlebihan, nanti Allah ganti yang terbaik. Apalagi, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan tidak marahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apa makna ayat ini, Bu? Bukan berarti kami toleran terhadap penyimpangan. Misalnya, ada anak tidak berhijab, maafkan. Bukan itu. Berhijab itu kewajiban bagi wanita baligh. Atau istri malas bangun subuh, udah maafkan aja deh, nggak usah subuh. Nggak bisa. Pengertian maafkan di sini yang berkenaan dengan budaya, dengan kebiasaan. Ada wanita cantik tapi pemalas. Ya. Ada pintar tapi penjorok. Dia doktor S3, tapi di rumah berantakan. Maafkanlah kalau yang begitu. Ya Bu ya, itu makna ayat itu. Allah hibur orang mereka suami yang istrinya orang Yahudi Nasrani. Di antara anak istri-istrimu, anakmu ada yang menjadi musuh bagi kamu kok. Sekarang bukan tidak mungkin terulang bagi kami, suami-suami zaman now ini. Istri sosialita, kerjaannya tiap hari ke mall, Sabtu Ahad ke mall. Gaji suami habis 2 pekan habis, pekan ketiga sudah ngomel. Pulang ke rumah suami, wajah kayak batu kuburan. Bulan muda disambut suami, bulan tua cuek. Ya. Yang begitu-gitulah yang kita hindari. Muliakan suami, karena kata Rasulullah, seandainya boleh manusia menyembah manusia, aku perintahkan istri menyembah suaminya. Luar biasa, Bunda. Kepatuhan kepada suami mutlak sepanjang tidak menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Jadi kalau gelombang itu habis pindah semua ke Madinah. Nah, kembali ke hijrah tadi. Akhirnya ketok palu lah. Kita mulailah tahun hijrah itu. Hijrahnya Rasulullah sahabat ke Madinah. Sejak itulah muncul 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dan lebih ironisnya Bunda, mungkin 90% umat Islam tidak tahu tahun barunya dan tidak hafal nama bulan. Saya sering cek pengajian ini. Orang yang ngerti agama saya pun seperti kemarin, ya, tidak hafal ya. Di kantor saya cek satu-satu, tidak hafal.
Karena kita selalu bicara Agustus. Kita bicara Januari, bukan Muharram. Kita bicara Desember, bukan Zulhijjah. Ibu yang tahu, yang ingat cuma bulan Syawal, karena dapat THR dari suami. Di luar Syawal nggak ingat lagi. Ya jujurlah, ibu-ibu mungkin banyak nggak hafal itu 6 bulan-bulan. Ada yang hafal, Bu? Coba diulang, Bu. Ada yang mau? Silakan. Yang 12 bulan, coba, Bu. Coba kita ulang. Apa? Ada yang mau yang hafal 12 itu? Zulqa'dah, Oh, Zulkifli. Zulhijjah, Pertama Muharram dong. Muharram, ya. Nah, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. salah semua itu. Hah? Ya, yang 12 bulan itu. Oh, 12 bulan. Kirain 4 Muharram. Yang Muharram, 12 bulan apa, Bu? Coba, ada yang bisa? Kalau jawabannya benar boleh pulang. Apa itu? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, itu 12 kan? Tidak semua orang hafal loh, Bu. Anak-anak remaja, mahasiswa, SD, SMP, tidak ada yang hafal setan. Padahal itu tahun Hijriah, tahun kita. Yang Masehi itu Januari sampai Desember, bukan kita punya itu. Dulu waktu saya sekolah di Sumatera Utara, waktu kecil-kecil, saya nggak tahu itu minggu. Yang ada kami itu Ahad di kalender. Kami dulu nggak ngomong seminggu, sepekan. Ibu, Bu Selvi, maaf, umur berapa ini? Bu Selvi, berapa usia? Mungkin seumuran Ustadz barangkali, Ustadz. Takut ke wanita, takut tanya umur ya, Masya Allah. Karena kalau udah meninggal, tanggalnya jelas kok. Nama, lahir, meninggal. Iya. Gitu. Di kuburan juga ditulis itu. Nah, Ibu asli dari mana? Padang, Sunda, Jawa, Batak? Sunda. Enggak, orang Sunda tuh. Abdi mah dulu di Sumatera Utara, di Medan itu, nggak tahu waktu Ahad. Saya dulu SMP tidak belajar matematika, aljabar. Saya tidak belajar, kami tidak mengenal PSK, pezina. Iya, Bu, kita nggak belajar etika dulu, akhlak. Kita tidak belajar astronomi, ilmu falak. Sekarang coba lihat, Ibu. Ilmu falak kita pelajari, sekarang ganti astronomi. Dulu kita aljabar, Islami, diganti matematika. Dulu kita belajar ilmu hayat, bukan biologi. Sekarang biologi. Hilang kan sinyal Islam dari kurikulum. Gak tahu saya tahun berapa dirubah. Ahad menjadi minggu, aljabar menjadi matematika, sepekan menjadi seminggu. Hilang sekarang, Bu. Sinyal Islam dari kalender, dari kurikulum. Coba tanya anak itu, besok hari apa, Nak? Minggu, mah. Udah bingung mereka, Ahad itu apaan? Mereka lebih hafal nama Sambo dari pahlawan nasional. Sekarang kan populer, Bu, Sambo. Seandainya pencalonan presiden, dia mencalonkan, menang dia. Karena dia kenal. Saya sedih, Bu, sekarang. Anak-anak nggak tahu lagi Ahad itu, yang ada minggu. Anak-anak lebih kenal sama KFC daripada karedok. Harus orang Sunda memperkenalkan karedok, bukan KFC. Memperkenalkan madu, bukan obat kimia. Memperkenalkan habatus sauda. Itu kan makanan Rasulullah. Madu, habatus sauda, air zam-zam. Sekarang kan hilang dari rumah-rumah muslimin. Masya Allah, Bunda. Jadi hijrah zaman now itu apa? Bukan pindahnya fisik dari kota ke kota lain, tapi merubah karakter kepada yang lebih baik. Medit, pelit menjadi pemurah. Manyung menjadi senyum. Malas menjadi rajin. Pesimis menjadi optimis. Masa bodoh menjadi peduli. Cuek menjadi tanggap. Ya. Jahil menjadi alim. Bakhil menjadi pemurah. Itulah tema kita hari ini. Seperti apa hijrah zaman now? Merubah karakter,
memperbaiki tauhid, mengevaluasi akhlak. Kalau saya lebih besar lagi, lebih makro lagi, kurikulum kita kan. Sebab seperti kuliah Bu sekarang. Kuliah di UI, ITB, UGM, di USI, Unsri, di perguruan tinggi negeri. Pelajaran agama cuma 2 SKS. Belajar matematika, fisika, kimia sampai 8 SKS. Belajar akunting 6 SKS. Agama cuma semester 1. MKDU. Wajar anak kita tidak mengenal penanggalan Islam karena bukan diperkenalkan dan tidak pernah diperkenalkan. Coba ibu sampaikan nanti anak ini, anak cucu. Nah, Islam punya tahun Hijriah. Apa bedanya dengan tahun Masehi? Tahun Hijriah itu ilmiah, Bu. Kalau tahun Masehi, pergantian hari dihitung 001. Ini hari Rabu, nanti jam 00:01 baru disebut hari Kamis. Islam tidak ilmiah, pergantian hari ketika matahari sudah tenggelam. Begitu masuk maghrib, berarti hari nanti sudah hari Kamis. Ilmiah enggak, Bu? Tolong Ibu serius ya. Apa beda kita dengan tahun Masehi? Tahun Hijriah itu penggantian hari dihitung sejak matahari tenggelam. Waktunya pas maghrib, matahari tenggelam, berarti hari sudah selesai. Hari berikutnya masuk. Apa itu? Hari Kamis. Kalau Masehi tidak. Jam 001, jam 12:01, baru nanti disebut hari Kamis. Sementara hari sudah berubah 6 jam. Kok masih disebut hari Rabu? Bu Silvi, Ibu pernah mendengar penjelasan ini? Belum, Ustaz. Nah, kan lucu kan? Namanya hari, berganti hari jika matahari sudah tenggelam. Kapan tenggelamnya matahari? Di waktu maghrib. Habis maghrib udah Kamis nanti malam. Jadi kalau Bu Silvi meninggal jam 7 nanti malam, atau kapan sajalah, jam 7 malam, itu jangan bilang hari pada hari itu hari Rabu, berarti hari Kamis. Sama dengan akekah. Akekah terbaik hari ke-7 kelahiran, bukan 7 hari setelah lahir. Bu Silvi punya cucu lahir hari Rabu. Dihitung Rabu. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa harus sembelih akekah, kambing. Kalau laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Ngomong sama tukang jagal. Sembelih maksimal setelah asar, jangan setelah maghrib. Setelah maghrib itu 2 hari ke-8. Ilmiah kan? Bulan juga begitu umat Islam. Bulan ganti, berarti bulan kita sudah ganti. Januari ke Februari. Kapan gantinya? Setelah maghrib. Bukan jam 00:01. Bulan ini udah tenggelam 6 bulan kok. 6 jam. Matahari sudah hilang 6 jam. Berarti hari udah berganti 6 jam. Kok masih pakai hari Rabu nanti jam 10 malam? Kok masih kita sebut jam 11 malam hari Rabu? Berarti sudah hari Kamis. Karena sudah 5 jam berlalu matahari. Berarti harinya sudah ganti. Ilmiah kan Islam. Tapi banyak orang tidak dapat penjelasan ini. Begitu habis maghrib meninggal saudara kita. Kapan meninggal, Bu? Jam 7 hari Kamis. Jam 7 malam. Berarti hari Kamis. Jangan sebut lagi Rabu. Jadi batu nisan itu ditulis orang Kamis jam 7 malam. Oh iya. Dihitung 24 jam ke depan. Kapan 24 jamnya? Sampai maghrib besok. Banyak keliru kita memahami ini, Bunda Silvi. Karena tidak ada penjelasan. Bulan juga begitu. Kan bulan sudah tenggelam. Berarti bulan baru. Kembali bulan sabit. Bulan purnamanya kapan? 13, 14, 15. Maka umat Islam itu melihat bulan. Ruqyatul hilal. Karena objektif. Nggak bisa dibohongi. Bulan itu nggak pernah terlambat datang. Tidak pernah kesiangan muncul. Matahari tenggelamnya pas. Terbitnya pas. Bulan itu 13, 14, 15 ketahuan itu. Makanya kenapa umat Islam menjelang Ramadan harus ruqyatul hilal, melihat bulan, karena bulan tidak pernah bohong. Yang bohong itu orang. Subhanallah, ilmiahnya Islam. Ya Bunda ya? Nah, muncul pertanyaan. Kenapa umat Islam tidak paham itu? Karena tidak ada penjelasan utuh. Yang kedua,
Kita tidak pernah mempopulerkan tahun Hijriah secara formal. Karena kita di sekolah-sekolah TK sampai perguruan tinggi negeri hanya memperkenalkan tahun Masehi, Januari sampai Desember. Kita kehilangan jati diri sebenarnya sudah, Bu. Mulai besok berubahlah. Bukan cewek, tapi akhwat. Bukan laki-laki, tapi ikhwan. Bukan saya berangkat besok, tapi insya Allah. Bukan thank you, tapi syukran. Bisa, Bu Silvi? Bisa? Ya, insya Allah. Bu Silvi udah punya cucu? Wah, belum Ustaz. Punya anak kan? Iya. Perkenalkan sama Alhamdulillah. anak di malam. Makanya perlu kita kajian keluarga. Hadir anak, istri, suami. Biar kita jelaskan ini. Nak, kamu kembalilah mengenal istilah Islam itu. Bukan thank you, tapi syukran. Bukan maaf, tapi afwan. Bukan cewek, tapi akhwat. Bukan aku besok begitu, insya Allah. Ini hilang kan dari pola pikir kita. Orang lebih kenal, orang udah lupa Bu sama karedok. Asli orang mana? Ibu Abdi mah orang Sunda. Pernah makan karedok? Kagak atuh. Perkenalkan karedok. Ibu mah orang Sunda, nak, mari kita makan karedok. Lebih bergizi, lebih sehat, lebih higienis, lebih ekonomis, lebih praktis. Makanan hijau, sayuran, karedok. Orang Jawa perkenalkan pecel. Orang Batak perkenalkan arsik. Sekarang udah lupa, Bu. Sekarang makanan siap saji. Ini hijrah ini kita pelan-pelan gitu, Bu. Memperkenalkan madu, kurma, habatus sauda, labu, anggur, pisang, semangka, itu buah-buah yang disenangi Rasulullah. Ternyata makanan ini setelah diriset di beberapa perguruan tinggi di luar negeri, mendukung hadis itu. Seperti semangka, membersihkan ginjal, kata Rasulullah. Setelah diriset, semangka salah satu buah yang terbaik untuk tubuh. Pisang juga begitu. Anggur juga begitu. Itu kan masuk dalam hadis. Pisang, anggur, madu masuk dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kan ini terlupakan. Inilah yang saya maksudkan. Hijrah zaman now. Budaya, kebiasaan, makanan, karakter, penyebutan, nama bulan, nama tahun, bahasa, kita evaluasi di rumah tangga. Jadi sama anak itu ibu jangan bilang makasih anak, syukur. Afwan bunda. Kita mulai dari rumah tangga. Syukuran ya nak. Nak tolong ambilkanlah kerudung mama di kamar sebelah. Sudah dikasih, syukuran ya nak, afwan bun. Nak, ambilkan sepatu Abi nak di bawah sana. Iya pak, kata anak laki-laki ibu. Ini pak, syukuran ya nak, afwan Abi. Kan sejuk hati kita dengar itu. Afwan, syukran, insya Allah. Ketemu dengan orang, mudah-mudahan ibu diberkahi ya bu, barakallahu fiik. Bu Kati apa kabarnya sehat? Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya bu. Lihat rumah orang bersih, besar, mewah. Masya Allah bu. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu ya bu. Dengan rumah mewah seperti ini. Barakallahu fiik. Ada mobil orang baru, datangi dia. Barakallah ya bunda. Mobil ibu bagus loh. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu ya. Bukan iri. Hijrah kita adalah hati yang kotor menjadi bersih. Dari hati yang zolim menjadi alim. Ini yang saya butuhkan begitu. Bukan adu menghafal hadis banyak, menghafal Quran banyak, tapi nggak diamalkan. Hafal kita Al-Quran cuma setengah juz, tapi pengamalannya 15 juz. Hadis hafal cuma 7, tapi 70 hadis diamalkan. Ini sekarang kan orang adu menghafal Quran, tapi sebelahnya nggak pernah teguran. Punya banyak teman, tapi tidak punya sahabat. Punya tabungan, tapi tidak gemar bersedekah. Rajin Senin Kemis, tapi tidak sensitif dengan kemiskinan. Harusnya dengan Senin Kemis kita sensitif. Oh ternyata lapar itu nggak enak ya Allah. 13 jam 15 menit. Berarti membangun semangat empati. Aku lapar ya Allah karena regulasi. Mereka lapar karena kondisi. Aku lapar hanya 13 jam ya Allah. Mereka lapar sepanjang tahun. Harusnya orang yang rajin saum sunnah Senin Kemis itu lebih pemurah bunda.
Karena dia merasakan apa yang dirasakan saudara kita di luar sana yang lapar sepanjang tahun. Harusnya orang yang rajin tahajud itu merasakan kesendirian dan kesepian ketika tahajudnya. Bisa merasakan kondisi orang pada hari ini. Apa artinya, Bu? Ibadah yang menguntungkan orang lain. Banyak orang tahajud, tapi belum tentu sensitif. Banyak orang Senin Kemis, tapi pelit-nya nggak perubahan. Dia berbuka di masjid, makanan numpuk di tangan, sebelah orang baru-baru tidak berbagi. Inilah yang saya maksudkan, hijrah zaman now. Oh iya ya, saya sudah Senin Kemis. Saya merasakan lapar 13 jam. Tetangga saya laparnya karena nggak ada yang dimakan. Saya lapar karena ikut peraturan. Begitu berbuka ada karedok, ada ayam goreng, ada KFC, ada itu, ada ini. Minumannya 3 jenis. Ada cendol, ada dawet, ada itu, ada es teh manis, ada es buah. Sementara mereka, ya Allah, lapar sepanjang tahun. Membangun simpati dan empati dengan rajinnya kita Senin Kemis. Ya, bakhil menjadi pemurah, jahil menjadi alim, zolim menjadi adil, masa bodoh menjadi peduli, pendiam menjadi suka menyapa. Ketemu dengan buka hati, Assalamualaikum Bunda, sehat-sehat, Masya Allah, Barakallah, ya. Ketemu Bu ini, sehat ya Bu, sehat, keluarga sehat ya, Barakallah, ya Bu. Salam sama keluarga ya Bu. Luar biasa loh makna persahabatan itu. Ini kadang satu pengajian nggak teguran, Bu. Satu masjid nggak pernah bersalaman. Beda guru nggak teguran. Beda radio nggak teguran. Beda ustaz nggak teguran. Oh, ustaz saya udah sunnah. Ustaz kamu belum sunnah. Udah kajian sunnah nggak Ibu? Oh, jangan Bu. Belum nyunnah. Kok sombong amat? Kan gitu ya, Bu. Bu. Ada kan kayak gitu sekarang kan? Jangan Bu ngaji sama beliau. Belum nyunnah. Loh, Banyak. belum nyunnah Bu. Jangan ya Bu. Allahu Akbar. Sombongnya itu orang. Sering saya bilang, oh jangan ngaji sama Munjir, belum nyunnah. Terus definisi nyunnah itu apa? Ini Al-Quran yang kita sampaikan, hadis yang kita sampaikan apa itu? Oh jangan Bu, belum sunnah. Saya bilang saya bukan Ustadz sunnah, saya Ustadz wajib Bro. Wajib didengar, saya membahas Quran loh. Banyak nggak Bu? Banyak Bu saya lebihkan. Apa Banyak. itu? Islam mengajar, Rasulullah itu suka menyapa, tidak suka mencela. Sampai ini cerita menarik Bu, di tafsir saya temukan. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat, aku ingin yang pertama mengucapkan salam jika berpapasan kepada Rasulullah. Suatu saat dia mengintip Rasulullah di jalan agar aku yang pertama mengucapkan salam. Ketika berpapasan, aku kalah cepat. Masih Rasulullah yang mengucapkan pertama salam kepadaku. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah khair. Begitu ramahnya Rasulullah. Enggak menanya, kamu hafalan hadis kamu berapa? Ini enggak. Beda jenggot udah tegur. Beda guru enggak mau salaman. Jangan bawa ke sana. Belum nyunnah, Bu. Saya senyum, saya pandang. Kita berangkat haji, silakan negor menyapa orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah khair. Dari mana antum? Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Udah Ustaz, udah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, sudah. Ada gangguan kan? Waalaikumsalam. Ya, udah Ada bisa gangguan? dengar Ustaz. Oke, saya ulangi ya Bunda. Ada sifat Rasul dan sahabat sudah tercabut dari akar umat Islam Indonesia hari ini. Yang saya sangat kecewa. Tidak teguran kalau nggak satu guru, satu radio, satu mazhab, satu manhaj. Kita robah itu. Sekarang di masjid saya kampanyekan ini. Oh, kita tidak satu manhaj, kita satu tidak satu. Rasulullah tidak pernah bicara begitu loh. Sampai yang saya ceritakan tadi. Bersalaman Rasulullah. Tidak pernah Rasul kata sahabat yang pertama melepaskan tangan. Saking begitu lembut dan santunnya Rasulullah dengan para sahabat. Jadi selalu yang pertama melepaskan itu orang lain, bukan Rasul. Karena berdasarkan hadis, selama kita berjabatan tangan dengan saudara seiman, ya, dosa-dosa kecil kita dihapuskan oleh Allah. Subhanallah.
Makanya hindari Bu, salaman Sunda begini sesama wanita. Sesama laki-laki begini, disunahkan. Berpelukan boleh. Kalau di Arab megang jenggot. Bu Kati dengan Bu ini udah begini, jangan begini. Karena selama tangan kita berangkulan seperti ini, kata Rasulullah, menghapus, menggugurkan dosa-dosa kecil. Jadi makanya Rasulullah tidak pernah pertama yang melepaskan salaman itu. Ini saya pergoki begitu, seperti di masjid-masjid. Beda guru nggak teguran. Habis salam pulang. Habis sholat pulang. Kan enak ya, Assalamualaikum Pak. Saya lihat Bapak warga baru ya, iya. Dari mana? Oh, saya tinggal di rumah saya Pak, di RT. Anak saya di sana, saya dari Medan Pak. Enak kan Bu, akrab kita. Ini kalau nggak satu radio, satu ustadz, nggak teguran. Udah mau wabah sekarang di semua kota saya lihat. Di Medan, di Pekanbaru, di Jakarta, di Palembang, di Manado, di Makassar. Begitu saya ngisi pengajian, pulang. Kok pulang Pak? Beda manhaj. Subhanallah. Ini tolonglah kita perbaikilah. Karena Rasulullah itu sangat ramah, bersahabat dan akrab. Masa satu masjid kita nggak teguran? Ini hijrah zaman Nuh. Jangan mau ibu seperti itu. Siapapun saudara seiman, mau beda mazhab, coba kita ramah. Orang simpati nanti. Nanti kalau nggak bercadar, nggak ditegur. Subhanallah. Terus seperti apa Islam menggiring kita? Buka Al-Quran Bunda, surat 4, 136, 137. Ya, kita buka sekarang Al-Quran surat 4, surah An-Nisa, ayat 136, 137. Coba udah ketemu? Al-Quran 136, 137. Ya, siapa yang membacakan? Udah ketemu Ustadz. Ya, silakan. Monggo, mangga. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Ibu lihat ini ya. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul. Apa makna ini? Orang yang hijrah itu istiqomah. Kenapa sampai Allah tegaskan ini? Yang dipanggil orang beriman, tapi tetaplah beriman. Karena ada orang beriman itu murtad. Allah mencabut hidayah, disebut murtad. Allah menurunkan hidayah, disebut mu'allaf. Allah menambah hidayah, makin tua makin taat. Allah mengurangi hidayah, makin tua makin laknat. Ada. Makanya ada 4 kelompok Allah tidak berpaling di padang mahsyar. Satu, pemimpin yang zolim. Jabatan dapat, kewenangan punya, staf ahli punya, ajudan punya, rumah dinas, mobil dinas, fasilitas dinas. Tapi dia zolim, tidak adil. Allah tidak akan berpaling kepadanya padang mahsyar. Pemimpin seperti ini. Pemimpin yang zolim, mengingkari janji-janjinya. Yang kedua, siapa yang Allah tidak berpaling? Orang miskin yang sombong, sudah miskin sombong. Makanya pernah saya katakan di Sumatera Barat waktu ada acara saya tiduran di kos-kos mahasiswa, malah saya pulang ke hotel. Saya lihat di tembok itu, biar miskin asal sombong. Waduh! Subhanallah. Kok bisa begini? Udah miskin sombong. Apa jawab mereka? Iya Pak, kita sudah miskin. Kalau nggak sombong, apalagi kelebihan kita, katanya. Na'udzubillah. Jadi Allah tidak berpaling kepada orang miskin yang sombong. Bukan dibilang orang kaya sombong. Orang kaya sombong masih masuk akal walaupun tidak beriman. Ibu turun dari mobil mewah 3 miliar. Ibu sombong dikit, masuk akal. Mobil ibu 6,7 miliar. Ini turun dari bajai, belagu. Naik apa? Naik bajai. Naik bajai, belagu. Allah nggak berpaling.
Yang ketiga, orang tua yang gak kanak-kanakan. Umur sudah 79. Masih main gitar simpang 4. Sholat tidak. Main gitar jauh. Ya jauh lah dari Allah. Pak, mangga tuh mak ke masjid. Ini mah sudah maghrib. Oh abdi mah sholat dilanggar. Pulang kita dari masjid. Nggak sholat pak. Abdi mah sholat dilanggar. Betul-betul dilanggar atau bu. Nggak sholat. Abdi mah sholat dilanggar pak. Benar-benar dilanggar atuh. Kalau orang Sumatera bilang musola. Kalau Sumatera Barat surau. Sebagian mengatakan langgar. Mau kemana sholatnya? Ke langgar. Kalau di Sumatera itu surau. Abdi mah sholat dilanggar. Memang dilanggar. Orang tua ke kanak-kanak. Apalagi yang keempat, Bu, Allah nggak berpaling. Pedagang atau saudagar yang menyembunyikan keburukan dagangannya. Iko baru kok marah cak bana kok mah baru tiba dari Bandung ambo bawa kok lay orang Padang siko. Ada orang Padang sini Bu Silvi? Ada orang Padang? Mbak Sri sih yang tahu ya. Bu Iya. Ilu banyak tahu Al-Islam Ustaz. Ini baru. Oh baru Bu. Udah 6 tahun di gudang. Lebaran ke-6 tahun karena nggak laku 6 tahun lalu baru keluar. Oh baru. Ini baru dari Bandung. Iko baru tiba dari Bandung mah. Padahal sudah model lama. Jual spray ada sobek. Orang Medan bilang tembuk. Tapi segede kelingking. Boleh dilihat Pak apanya spraynya boleh. Jadi pas sobek itu dipegangnya Bu nggak kelihatan. Coba lihat Bu. Bagus kan? Bagus kan? Udah berapa harganya? 360.000 spraynya. Sampai rumah bocor segede ini. Tadi ditutup pakai telunjuk dia. Coba lihat Bu, ketutup gini dia. Sak, dia bro. Sampai rumah kelihatan sobek. Allah tidak berpaling kepada orang saudagar yang menyembunyikan barang dagangannya. Kejelekan barang dagangan. Saya ulangi Bu, 4, hati-hati nih. Pertama, pemimpin yang zolim. Kedua, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, orang tua yang kekanak-kanakan. Yang keempat, pedagang atau saudagar yang menyembunyikan keburukan dagangan. Allah tidak berpaling. Tidak berpaling itu masa bodoh. Jangankan berikan surga, berpaling aja enggak. Hati-hati kita Bu, usia kita di atas menjelang 60 ini. Benahi agamamu agar Allah membenahi hidup. Perhatikan akhlakmu agar Allah memuliakan. Jadi poin pertama, sifat orang beriman itu, orang yang hijrah itu, hijrah zaman now, istiqomah dalam kebaikan. Menghargai perbedaan. Seperti ini kan. Allahu Akbar. Oh, mazhab Imam Hambali. Kawan-kawan Salafi Muhammadiyah seperti ini. Allahu Akbar. Mazhab Imam Syafi'i. Kawan-kawan dari Nahdiyin seperti ini. Allahu Akbar, di bawah pusar melipat tangannya. Oh, berarti mazhab Hanafi. Enak Bu kalau kita punya ilmu. Nggak mengklaim kita paling benar. Ibu kalau ke Turki, Bu Silvi pernah ke Turki Bu? Alhamdulillah Ustaz. Udah ya. Di Turki itu Bu, mazhabnya Hanafi. Mazhab Hanafiyah itu, kalau imam mengucapkan amin, jamaah nggak ikut. Salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Jumat. Jadi yang amin itu hanya imam. Amin. Kita kan mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki menyebut amin ketika imam menyebut amin. Jadi sana imamnya hanya imam menyebut amin. Waladhdallin. Amin. Ada orang Indonesia hadir di sana. Amin katanya. Jadi bahan perhatian. Mungkin orang Garut atau orang Tasik itu Allah alam. Jangan-jangan sepupunya Bu Silvi. Nah kalau kita ngerti mazhab kan langsung adaptif kita. Nggak ikut-ikutan amin. Cukup dalam hati nggak apa-apa. Tidak menimbulkan kegaduhan di tengah mereka itu. Sama dengan saya. Saya kan tidak berkunut kalau subuh. Kalau saya keluar kota ke Palembang, ke Medan disuruh imam sholat subuh, saya tanyakan dulu. Maaf Pak, di sini ada kunut subuh. Subuhnya pakai kunut, pakai Pak Munjir.
kalau bisa imamnya imam rawatib sini aja Pak, jangan saya. Karena saya tidak berkunut Pak. Saya yang ikut. Saya nanti kalau nggak berkunut kan menimbulkan kegaduhan. Saya tanya itu. Silakan imam rawatib sini aja Pak, jangan saya. Karena saya kalau imam nanti tidak berkunut, nanti ada kegaduhan, kaget yang berkok. Kenapa nggak ada kunut? Gitu. Kita hargai perbedaan. Subhanallah. Nikmat sekali, tapi syaratnya harus punya ilmu. Nah, kita lihat kembali tadi 136 itu. Wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Berarti satu ayat saja kita menolak ayat Al-Quran, hukumnya kafir. Karena Al-Quran itu rangkaian semua firman Allah. Satu ayat saja kita tolak dengan sadar, kafir Bu. Karena mulai juz 1 sampai juz 30, itu semua firman Allah. Berarti kalau kita menolak satu ayat, kita menolak firman Allah. Ya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Tapi yang masih asli. Sekarang banyak yang direkayasa. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan dua hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat, sesat-sesatnya. Dhalalan ba'ida. Sesat, sesat-sesatnya. Nah, berarti poin pertama orang hijrah zaman now, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah dalam akidah yang benar, akhlak yang mulia, pengajian tidak pernah absen kalau tidak lagi uzur. Ini flu dikit nggak ngaji. Tapi kalau ke pesta, jam 7 di hotel pesta, jam 5 udah penuh Bu. Pernah kejadian saya, salah satu di gedung mewah saya diundang, salah satu pejabat. Hujan kencang banjir Bu, mau masuk ke akses ke gedung itu. Jam 5 udah penuh Bu, pada pesta jam 7. Ngaji dimulai jam 10, tengah 11 baru datang. Saya perhatikan itu, kompak banget kalau ke pesta. Disiplin banget, flu demam berangkat. Tapi ngaji, nggak ngaji Bu, saya kurang sehat Bu. Bu Silpi, mohon maaf, hari ini nggak ngaji. Kenapa? Ada saudara datang dari Cianjur, bawa aja teteh dari Cianjur ikut ngaji atuh. Kenapa nggak ngaji teh? Ini uak saya datang dari Garut, bawa aja uak ngaji. Ada aja alasan udah ngaji. Ini tegar Allah kita. Tetaplah beriman kepada Allah. Jarang orang Bu, 1 tahun itu nggak absen ngaji. Tapi kalau jalan-jalan ke puncak, gathering, wow Masya Allah. Diundang 5, datang 10. Tapi kalau ngaji diundang 400, datang 38. Cuma 8%. Iya Bu. Kenapa? Iblis sudah berjanji akan menyesatkan manusia semua. Begitu detik-detik menjelang di surga, iblis mengatakan, sungguh aku akan menyesatkan mereka. Ayatnya surat 38, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Kenapa nggak ngaji Bu? Kurang sehat. Kenapa nggak ngaji? Kakek datang dari Wonogiri. Aja kakek ngaji, saya bilang. Kalau ke pesta nggak pernah. Teh tinggal dulu di rumah, abdi mah mau ke pesta, atau badi ke pesta. Nggak enak atuh sama yang tuan rumah. Teman saya dulu sama-sama kuliah di UI. Tapi kalau ngaji nggak ada, nggak enak. Nggak enak aja dia nggak ngaji. Kenapa? Iblis sudah janji. Sungguh aku akan menyesatkan mereka. Gelisah aja kalau udah besok pengajian. Hati-hati Bu ya, kejebak dengan ini. Yang kedua, ayat 137-nya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, kemudian beriman pula, kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kafirannya. Maka sekali-kali tidak akan berikan ampunan kepada mereka dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra. Jadi kalau dia Islam, murtad, masuk Islam boleh Bu. Oh masuk Islam, murtad lagi masuk Islam, oh nggak bisa. Kemudian bertambah kekafirannya, Allah tidak ada mengampuni. Tapi kalau ada saudara, na'udzubillah memang, dulu mah orang Garut misalnya,
pindah agama ke agama apa saja, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, tiba-tiba masuk Islam lagi, boleh, terima dengan lapang dada, kita doakan. Tapi kalau udah masuk lagi ke agama yang lama, yang baru mau masuk Islam lagi sudah 3 kali, no, nggak bisa. Ini dalilnya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu, itu bisa. Kemudian dia kafir, kemudian masuk Islam, itu boleh. Tapi udah masuk 4 kali, 5 kali bolak-balik, udah, nggak usah disyaratkan lagi. Ya Bunda. Yang kedua, kita buka surah 3 ayat 159. Mundur ke Ali Imran 159. Sudah ketemu 159 sampai 161. Siapa sih, seperti apa hijrah zaman now itu? Apa sifat dan karakter harus kita rubah? Udah ketemu Bu Silvi? Surat Ali Imran, surah yang ketiga, 159, 160, 161. Silakan dibaca, Bu. Yang lain mungkin yang udah ketemu. Ya, boleh. Yang lain. Dimulai dari maka disebabkan rahmat dari Allah lah. Oke, silakan mau baca. Siapa yang mau, silakan. Maka berkat rahmat Allah ya Ustadz. Iya, betul. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, ya silakan. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Top. Berarti sifat orang beriman yang dikehendaki Allah itu lemah lembut, suka menyapa, suka mendoakan orang, suka memaafkan orang, bukan memvonis orang. Dengan kelemah lembutan orang simpati, Bunda. Contoh, tetangga ibu ada yang kawan kita Nasrani, ada yang Katolik, ada Buddha, ada Konghucu. Lebaran ibu bikin opor, bikin rendang. Habis sholat Id ibu antarin ke rumah. Mereka simpati. Luar biasa ya Bu Silvi ya. Orang yang muslim taat, hijabnya syar'i. Tapi kita yang non muslim aja pagi-pagi udah diantar opor, rendang. Terbangun simpati orang. Lemah lembut, tidak kasar. Ini kadang satu masjid nggak teguran, beda manhaj, beda mazhab. Kecewa banget saya Pak, Bu, sifat seperti itu. Luar negeri kan enak kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Where you come from? Oh, Egypt, Mesir. Oh, I'm from Indonesia, Mister. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. Kita berpelukan, berbagi informasi. Nanti kita terbang ke Guangzhou, Guangdong pakai bahasa Mandarin. Terbang ke Hong Kong pakai bahasa Kantonis. Terbang ke Jepang pakai bahasa Jepang. Arigato. Arigato. Subhanallah. Coba lihat betapa santunnya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah. Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Ujung coba lihat bosil. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekeliling. Betul. Nggak simpati orang. Jenggot dipelihara. Celana alhamdulillah sudah jangkring, sudah gak gantung. Tapi nggak mau negur orang. Habis salam pulang kabur. Padahal satu masjid. Saya bilang, agama dari mana ya mereka dapat seperti ini? Ajaran dari mana ini? Gitu. Ada Bu, saya pergoki. Di masjid kami juga begitu. Harusnya ayat ini doktrin ini sama mereka. Kan enak kita sama masjid. Assalamualaikum. Oh Bapak tinggal di sini. Ya Masya Allah, barakallah Ibu. Ya. Saya dari luar masjid Pak. Ada tadi kajian saya hadir. Oh iya Pak ya, saya terus ya Pak. Barakallahu fiik. Enak kan Bu? Ini enggak. Kucuk. Pulang. Mari sunahkan kita saling bersalaman. Pertama bertemu dan berpisah. Sepanjang tangan kita masih bersalaman, Allah menghapuskan dosa-dosa kecil kita, menggugurkan. Ini nggak mau salam. Waduh, gimana ini ya saya pikir. Di kantor juga saya begitu. Begitu saya naik mimbar, sek pulang. Mutar balik mereka pulang.
Inilah yang saya tekankan. Disebabkan karena rahmat dan kasih sayang dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap kasar, lagi berhati keras dan kasar, mereka menjauhkan diri. Betul, saya juga enak kalau melihat dia orang kayak gitu. Enak saya. Harusnya akidah yang benar melahirkan akhlak yang mulia. Lembut, santun, peduli, menyapa. Ibu-ibu juga begitu ya, Bu Karti sebagainya. Siapapun orang baru pengajian kita, pulangnya datangi dia. Bu, mohon maaf, saya lihat ibu baru ya, dari mana, tinggal di mana? Oh, suami saya mutasi, Bu, di bea cukai dari Medan, saya baru sebulan. Boleh Bu jadi anggota ini, Bu, Al-Islam. Oh, silakan. Saya memang salah satu pengurus, kata Bu Karti. Nomor telepon Ibu berapa, Bu? Saya masukkan nanti ke grup. Nanti kalau ada pengajian saya kontak Ibu ya. Dia nyaman, Bu, di Wongke. Ini sering saya lihat kayak enggak teguran kok enggak kenal. Justru karena tidak kenal itu kita menyapa. Yang paling real ketika Ibu haji umroh. Coba sapa sebelah Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pelajari sedikit dasar-dasar bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Mandarin. Jadi kita lihat agak sipil, oh mungkin pakai bahasa Mandarin nih. Kalau dari mana Egypt? Dari kampung Egypt, Mesir iya. Ibu bisa pakai bahasa Perancis. Orang Mesir itu 3 bahasa mereka, Inggris, Arab, Perancis. Kalau kalangan elit saya lihat di Kairo itu mereka bahasa Perancis. Susu berteksi itu mereka ngerti bahasa Perancis yang dari Mesir. Ibu haji umrah paling enak itu. Punya sahabat banyak. Ketemu di kemah lain. Assalamualaikum. Kaifaluk? Alhamdulillah khair. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Ternyata dia ulama dari Pakistan. Mendoakan kita di tanah haram. Luar biasa berkahnya loh. Kita nggak tahu dia ulama besar dari Pakistan. Kita doakan, dia balik mendoakan. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Diaminkan malaikat pada hari Jumat. Pada Safar. Di tanah haram. Ketika wukuf di padang Arafah. Kita nggak tahu. Dia ulama hadis dari Pakistan. Ulama fikih dari Turki. Karena kita kan sama pakai baju ihram. Nggak tahu kita ternyata ulama besar. Diaminkan malaikat 2 ulama itu. Karena kita hanya itu. Kaifahaluk alhamdulillah. Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Di balik doa itu sama kita. Subhanallah bahagianya Bu. Orang suka menyuruh. Tapi itu sudah mulai tercabut dari kita umat Islam di Indonesia. Gak sembarangan loh doa itu. Barakallahu fiik. Dia balik lagi. Wa fiik barakallah. Semudah-mudahan kamu diberikan taufik yang diberkahi Allah. Ternyata dia ulama hadis Bu. Dari Sudan. Dari Yaman. Guru besar Darul Hadis dari Yaman rupanya. Doanya insya Allah dijabah oleh Allah. Dia orang soleh. Ulama besar. Kita nggak kenal kan dia. Sama-sama di padang Arafah. Karena kebiasaan kita menyapa. Berkumpullah 2 orang soleh sama kita. Itu Ibu coba nanti kalau umroh, haji itu. Biasakan mendoakan orang di Masjidil Haram, di Madinah itu. Di balik doa itu sama kita nanti. Wa fik barakallah. Wa fik barakallah. Apa susah mengucapkan itu? Apa susah mengucapkan salam? Sama-sama berwudu nggak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dari berwudu, dari toilet kita keluar. Udah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketemu di Mina, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang dari Masjidil Haram, ketemu di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang pasti dia Islam kok. Buktinya haji. Enak kan Bu berbuat baik ini. Masya Allah. Karena itu maafkanlah mereka. Dan mohonkanlah ampunan bagi mereka. Kenapa Al-Quran selalu mengatakan maafkan mereka? Karena umat Islam selalu objek kejahatan, bukan pelaku kejahatan. Coba cek Al-Quran. Maafkanlah mereka. Jadilah pemaaf. Bukan dikatakan minta maaf. Karena orang beriman itu tidak suka mengganggu. Dia selalu diganggu. Umat Islam itu orang beriman tidak suka memfitnah. Dia selalu korban fitnah. Lihat kita di Indonesia. Islam teroris, anarkis, intoleran. Kita selalu dituduh seperti itu di dunia.
Meledak bom dikit umat Islam, oh teroris. Tapi kalau agama lain meledakkan bom bukan teroris. Membunuh orang kalau pelakunya Islam, oh teroris. Kalau agama lain membunuh, enggak teroris, separatis. Memang ini Bu ayatnya ketemu. Maafkan mereka. Berarti kita orang baik. Suka beri maaf. Bukan pelaku kejahatan. Tapi selalu menjadi objek kejahatan. Yang kedua, mintakan ampun mereka. Ampuni mereka ya Allah. Karena mereka nggak tahu. Tunjuki mereka ya Allah. Mereka terlalu sombong. Lembutkan hati mereka ya Allah. Masya Allah Bunda. Nikmatnya orang-orang beriman itu. Kenapa orang beriman selalu korban kejahatan? Korban penipuan. Korban fitnah. Korban bully. Karena dia selalu berbaik sangka kepada orang. Orang ngutang dikasih karena dia berbaik sangka. Orang mengajak dia ikut karena berbaik sangka. Tertipu karena suka berbaik sangka. Kenapa orang jarang ditipu? Karena dia melakukan kejahatan. Trik-trik kejahatan dia tahu. Orang beriman itu nggak tahu dia itu. Karena selalu berbaik sangka. Makanya dia korban kejahatan orang beriman. Dituduh teroris, anarkis, sadis, intoleran. Karena dia selalu berbaik sangka kepada orang lain. Karena orang beriman itu sudah disiapkan sorga. Jannatul Na'im. Jannatul Firdaus. Sorga ada. Ibu jangan kecil hati. Ibu selalu difitnah. Ya maaf, mungkin yang fitnah ibu ipar sendiri. Yang membuli ibu maaf, mungkin mertua malah. Karena belagu banget mantu saya pakai hijab syar'i. Kayak mak-mak. Orang sudah mak-mak umur 79, masa nggak boleh? Mungkin ipar ibu memfitnah ibu. Allah teteh mah, suami saya mah belagu banget. Tiap hari ngaji. Soalin. Bisa terjadi pada ibu hari. Ada juga begitu Bu. Ini kisah nyata ini. Jamaah saya orang awak ya. Mangalo berangke mengaji kamu itu pengajian sasek tuh. Bilangnya saya pengajian sesat. Saya dibilang ustadz sesat. Gak usah berangkat. Itu sesat guru kamu itu. Berhenti mengaji. Ya. Apakah saya sakit hati? Enggak. Karena dia nggak tahu. Maafkan. Mintakan ampun dia. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Saya dulu pernah kasus begitu. Istrinya yang curhat sama saya. Menangis dia. Saya Pak dilarang sama suami saya ngaji sama Bapak. Katanya pengajian Bapak sesat. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Maafkan aja lah. Itu kan suami ibu. Jangan berangkat ke sana itu. Ustadznya sesat itu. Subhanallah. Ibu ya kita lihat. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat mencintai orang yang bertakwa, yang pasrah kepadanya, yang yakin kepadanya, yang tunduk kepadanya. Ayat 160, silakan Bu Silvi. 160 silakan monggo. Ustaz. 160. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Coba Tapi lihat Bu, itu tugas kita pasrah. Kalau Allah sudah menolong kita, nggak ada mengalahkan. Kalau Allah sudah melindungi kita, tidak ada yang bisa mengganggu. Kalau Allah sudah mentakdirkan rezeki, tidak ada menghalang. Berarti orang-orang yang hijrah zaman dahulu itu membulatkan tekad dan semangat, menguatkan keyakinan, meluruskan niat, dan akidah yang benar. Bahwa Allah maha sempurna melindungi aku. Kenapa takut sama dia? Allah sempurna memberikan rezeki. Kenapa kehilangan ketika suami dipanggil? Kan ada begitu, Pak. Kalau Bapak sakit, meninggal, anak kita nggak bisa kuliah. Rezeki dari Allah. Yang penting ibu ikhtiar. Berarti selama ini ibu-ibu merasa rezekinya dari suami, bukan dari Allah. Ya Bunda ya, ini akidah sudah yang dikenain. Enggak ridho terhadap takdir. Yang konyolan lagi, coba-coba berikan syarat kepada Allah.
sepertinya dia GM-nya Allah, general manajernya Allah. Oh enggak Bu, kita ini makhluk, bukan khalik. Kita ini dicipta, bukan pencipta. Kita ini tunduk, bukan menundukkan. Coba, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah memberikan rezeki kepada kamu, tidak ada yang bisa menghalang. Jadi orang nggak bisa ngomong, Pak, kalau Bapak ikut tender itu menangkan dapat uang. Berarti rezeki itu yang belum dapat. Ya sudah, ikuti tender berikutnya gitu. Pak, kalau Bapak kemarin ikut begini, mungkin kita sudah kaya. Nggak bisa gitu dong, udah takdir. Berarti orang pasrah itu tenang. Yang bikin gelisah, tahu nggak Ibu potensi stres itu? Suka memaksakan kehendak, bukan mengikut kehendak Allah. Itu potensi stres tinggi. Yang kedua, cenderung orang stres kenapa? Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nanti kalau Papa pensiun, anak kita masih SMP, Pak. Gimana nanti sekolahnya? Nanti Papa pensiun 58 tahun, anak kita masih kuliah tingkat 3. Dari mana uang kuliah? Terlalu banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Nggak usah dipikirin. Bekerja aja. Tugas kita 3. Ikhtiar maksimal, doa dipanjatkan, tawakal. Wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, pasti diberikan jalan keluar. Fahuwa hasbuh. Pasti diberikan jalan keluar. Kan sering kan ibu-ibu, Pak, Papa kan udah usia pensiun, anak kita masih kuliah, gimana Pak, gimana? Nanti aja. Mungkin adik si Papa orang kaya di Garut, bisa membantu. Mungkin dapat warisan dari Cianjur. Pas suami pensiun, anak S2 ke Jerman, ke Melbourne. Dapat warisan ibu. 4,7 miliar. Bagi Allah itu mudah kok. Subhanallah. Ya Bunda? Nah, kita teruskan ayat itu. Jika Allah biarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapakah garang dapat nolong kamu, kata Allah. Karena itu hendaklah kepada Allah sajalah orang-orang yang mukmin bertawakal. Jadi kesimpulan apa tema kita hari ini? Hijrah zaman now. Yang pertama kan, istiqomah dalam akidah yang benar, tauhid yang lurus, akhlak yang mulia, ibadah yang sempurna. Apalagi hijrah zaman now, bersikap lemah lembut, suka menyapa, tidak suka mencela, senang mendoakan dan memaafkan orang, tidak mengintip kelemahan orang lain. Yang ketiga, yakin, hakul yakin Allah Maha Penolong, tidak membiarkan kita. Karena Allah Maha Penolong, Maha Pemelihara, Maha Pemberi rezeki, Maha tahu, bukan sok tahu seperti itu. Allah Maha Kaya, bukan sok kaya seperti itu. Allah Maha Kuasa, bukan sok kuasa seperti manusia. Itulah hijrah zaman now. Dari buruk menjadi baik, dari malas menjadi rajin, dari pelit menjadi pemurah, dari pendiam menjadi ramah, dari cuek menjadi suka menyapa, yang tidak peduli menjadi peduli. Itulah hijrah zaman now. Memperbaiki akhlak dan akidah yang belum benar. Wallahu a'lam bishawab. 1 jam 23 menit. Kita buka session dan jawab. One woman, one question. 1 ibu-ibu, 1 pertanyaan. Lebih dari 1 dikenakan tarif. Silakan. Silakan Bunda. Mau ada pertanyaan? Ustaz atas penjelasannya. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh langsung atau melalui chat. Ya, silakan. Langsung boleh, mau chat boleh, nanti dibacakan. Berapa semua yang hadir ini, Bu? Ada 70 orang, Ustaz. Kita, alhamdulillah, Ustaz. Oh, sudah pada infak, alhamdulillah ya. Ya, silakan ada pertanyaan, any question? Mudah-mudahan dengan materi ini membuat kita sadar bahwa kita hari ini belum orang yang terbaik. Tapi berniatlah jadi akhwat yang terbaik. Ya, ini Bu Jessica, Sapitri, Dewi, hingga semua orang. Ada apa pertanyaannya nih? Ada pertanyaan dari Ibu, saya lihat. Apa? Tolong dibacakan, Bu. Apa itu, Bu, dari Jessica? Belum ditulis ya? Jessica, silakan langsung aja mungkin.
Mic-nya dibuka. Atau lagi nulis barangkali. Yang lain dulu Ya. mungkin Mbak Lia Ya. ada. Mau langsung boleh, mau langsung. Ini saya bacakan ada dia. Kalau menikah yang perempuan diwakilkan padahal ada ayahnya, bagaimana itu ya? Pertanyaan, kalau ayahnya ikhlas, misalnya sama omnya, uaknya, tapi ada surat tertulis bahwa ayahnya mewakilkan pernikahan itu kepada orang lain. Kalau tanpa ayah tidak sah. Karena walinya ayahnya. Yang kedua, saudara laki-lakinya. Yang ketiga, kakeknya. Contoh, ayah saya sudah meninggal. Tiba-tiba paman saya menikahkan adik perempuan saya tanpa izin munzir, bisa saya batalkan pernikahan. Karena orang paling berhak setelah ayahnya adalah saudara laki-laki. Kecuali saya sedang di Jepang. Om saya telepon atau uak saya, kakak ayah saya, abang-abang saya. Jir, ini adikmu mau nikah. Karena kamu di Jepang, boleh nggak uak yang nem? Oh ya silakan uak. Nanti saya bikin surat tertulis atau tidak video call bahwa saya uak mewakili saya sebagai saudara kandung adik. Itu boleh. Tapi ada ayah dilangkahi, oh nggak boleh. Yang paling berhak ayah. Oke, itu. Yang kedua, Ustadz, apa coba munculkan dulu. Ini ada pertanyaan lagi saya lihat. Ya. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana cara berserah diri secara total terhadap Allah dengan masalah yang tengah saya alami. Jawabnya sederhana, luruskan akidah, benar di tauhid, pastikan masalah yang diturunkan pasti ada jalan keluar. Selesai. Kenapa kita gelisah ketika menghadapi masalah? Karena kita tidak yakin Allah bisa menyelesaikan masalah. Terus jalan keluarnya bagaimana supaya total bisa pasrah kepada Allah? Salat sunnah 2 rakaat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang beriman, jika kamu punya masalah, punya persoalan, punya kasus, salat 2 rakaat. Sabar dan salat. Ya sudah, salat sunnah ibu 2 rakaat. Rabb, berikan jalan keluar kepada hamba masalah ini. Karena engkau penyelesai masalah sempurna dan berkah. Bukan ke diskotik. Itu ide diskotik, karaoke, naik klub, keluar malam, jalan-jalan. Itu bukan ide Islam. Karena mereka kesulitan mendapat ketenangan jiwa, kesulitan mencari jalan keluar dapat masalah, mereka ke diskotik dulu, karaoke dulu. Islam tidak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Supaya total kita akidah yang benar, pastikan masalah pasti ada jalan keluar. Siapa penyelesai masalah yang terbaik? Allah. Berarti pasrah. Nanti datang petunjuk. Contohnya, anak Bu Silvi mau nikah, tapi Bu nggak setuju. Akhlaknya segala macam. Dinasihati nggak juga mau berubah. Udah salat sunnah 2 rakaat. Ya Allah, berikan terbaik kepada hamba, lembutkan hati anak hamba agar merubah sikap untuk tidak menikahi wanita itu. Karena hamba tahu dan engkau maha tahu. Wanita itu bukan wanita baik-baik, ya Allah. Sholat tinggal, tidak berhijab, orang tuanya tidak jelas, kuliahnya buradol, akhlaknya di bawah standar. Mengadu aja sama Allah, Bu. Curhat sama Allah. Nanti ada jalan keluar. Ini kasus menarik, Bu, dulu. Seorang laki-laki nikah, mau nikah dengan orang Nasoro. Bapaknya, ibunya orang taat, orang alim. Menghadap saya. Kenapa kamu nikah, nak? Kan beda agama. Kamu laki-laki loh. Banyak wanita yang lebih taat, lebih baik, lebih soleh. Kalau perlu saya carikan. Apa dia bilang sama saya? Orang tua, calon mertua saya itu orang baik, Pak. Saya nggak tega. Kamu lebih nggak tega sama calon mertua yang baru kamu kenal dibandingkan kamu tega berkonflik dengan ayah dan ibu. Menangis ibunya sejadi-jadinya depan saya. Ini ibu yang melahirkan kamu, kamu tega melangkahi nasihatnya. Sementara mertua, calon mertua yang baru kamu kenal, kamu bilang nggak tega. Kok pertimbangan kamu orang non-muslim, ibu kandung kamu tinggalkan? Kamu sarjana, nak. Di mana nurani kamu? Kamu keluar dari perut ibumu, nak. Ini Ustadz, kami... Udah kedengaran? Sudah, Ustadz. Oke, ya. Baik.
Saya bilang, nak, tolong maaf ya, nak, telepon nanti kamu setelah sampai di rumah, bilang, nanti kita ke rumah Ustadz, kalau bisa kamu seiman dengan saya, kalau nggak kita batalkan. Iya Pak, katanya. Apa yang terjadi, Bu? Besok pagi saya telepon jam 10-an. Bu, apa reaksi anak ibu? Alhamdulillah. Kenapa? Tadi malam Pak langsung ditelepon anak saya, begitu dibujuk mau ke rumah Ustadz, apa kata calon mantu saya yang non itu? Udah kita batalkan pernikahan. Alhamdulillah anak saya tinggal jadi nikah. Nah, bisa kan Bu? Setahun kemudian saya ditelepon sama beliau. Saya udah lupa kasus ini. Setahun kemudian, Pak Munzir, tolong bisa hadir nggak ke pernikahan saya? Alhamdulillah saya dapat istri soleha orang muslim taat. Nah, lihat kan Allah ganti saya. Asal mau kita hijrah mencari yang lebih baik. Perempuan sendiri yang minta stop kemarin, batalkan pernikahan. Saya nggak mau. Alhamdulillah setahun kemudian Allah ganti dengan wanita muslim. Nah begitu Bu. Tunduk patuh kepada Allah akan Allah berikan yang terbaik. Insya Allah. Jadi kesimpulan pertanyaan Ibu tadi, sholat saja 2 rakaat. Nanti Allah berikan jalan keluar. Insya Allah. Barakallah. Baik, pertanyaan berikutnya. Satu lagi boleh? Ya, ini ada lagi. Assalamualaikum Ustadz dan Ibu Admin. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah jika istri dipoligami, suami itu adalah takdir dari Allah? Apabila istri tidak terima karena suami tidak adil, karena tidak terasa suami lebih sayang dan perhatian dengan yang muda, sehingga istri pertama ingin mundur jadi istri pertama, apakah berdosa Ustadz? Terus apakah bercerai jika istri ingin menuntut harta gono gini, apakah berdosa Ustadz? Terima kasih Ustadz. Begini Bu, definisi takdir itu apabila sesuatu sudah terjadi, sudah takdir. Definisi sederhana kok tegas. Apabila sesuatu sudah terjadi, itu disebut takdir. Sebelum terjadi, nggak disebut takdir. Ikhtiarnya masih ada gitu loh. Yang kedua, adil dalam Islam bukan adil dalam hati, adil dalam materi. Rasulullah lebih cinta kepada Aisyah, lebih cantik, lebih cerdas, wajar manusiawi kok. Adil dalam perspektif syariah, adil dalam materi. Misalnya saya punya istri 1, 2, 3, masna wa thulatsa wa ruba'. Istri pertama saya 30 juta, istri kedua saya 15 juta, istri ketiga 5 juta, karena belum kebutuhan, belum banyak, anak belum punya. Oh, soal dia suami lebih sayang sama istri muda, wajar. Rasulullah lebih menyayangi Aisyah kok. Bagaimana Ibu kalau untuk perceraian karena suami, definisi Ibu tidak adil itu, Ibu dosa besar. Tapi sepanjang dia kasih uang belanja, kebutuhan anak-anak dipenuhi, dia masih pulang ke rumah, udah. Tapi kalau dia tidak memberikan uang belanja, Ibu dia sering uring-uringan, kekerasan dan rumah tangga, iya itu Ibu punya hak. Tapi kalau Ibu ada uang belanja diberikan, mencukupi, anak-anak dikasih, ya sudah jalani aja. Orang sudah takdir kok. Abu Bakar itu istrinya 9, 7. Umar itu istri 11. Apa? 9. Cuma dipakai 4. Persoalan hari ini, kemampuan kita untuk sedikit bersabar dan berbagi masih kecil, itu aja masalah. Tapi kalau Ibu tidak adil, berhak Ibu menggugat. Iya, boleh. Berdosa kah? Tidak. Karena Ibu dizolimi. Cuma sebelum sampai ke kata-kata perceraian, Ibu cari hakim yang bisa menasihati suami. Itu jelas dalilnya surat 4 itu Bunda. Tapi kalau Ibu ridho, ikhlas, ya sudahlah. Dengan suami saya nikah lagi, dia bertanggung jawab terhadap wanita lain, toh juga uang belanja cukup, anak-anak dipenuhi, ya sudahlah. Bersabarlah. Ibu surga Bu. Ini enggak kadang karena kebencian hati, maaf jangan tersinggung ya Bunda, karena busuknya hati, nggak mau berbagi sama istri muda, cari-cari kesalahan yang muda, cari-cari kesalahan suami. Ini yang sering terjadi di Indonesia saya lihat. Tapi betul-betul tidak adil, mentelantarkan Ibu. Iya, Ibu berhak karena Ibu dizolimi. Unsur kezolim itu terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, Ibu berdosa besar minta perceraian kepada suami. Kalau suami sudah adil belanja. Itu Bu, teori dalam syariah itu. Karena setan itu siap masuk itu. Surat 72 itu jin itu. Target jin itu suami istri berpisah. Itu yang kerjaan jin.
Itu dalilnya surat 72. Berusaha. Ibu nanti cek itu surat 72 ayat 6 itu. Memisahkan suami istri segala cara supaya saling membenci. Hati-hati ibu kejebak dengan seperti itu. Saya juga anjurkan kepada suami, kalau mau yang istri 2, masna sulasa ruba 2, 3, 4, adil lah. Istri pertama 20 juta, istri kedua 10 dong, 7 juta cukup. Jangan istri pertama 30 juta, istri kedua punya anak 2 dikasih 5 juta. Antum zolim, neraka antum itu, yang suami seperti itu. Saya harus fair bicara ini. Yang benar suami saya bela, yang istri saya benar saya bela. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke? Masih ada? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ya. Bu Silvi, maaf ya langsung ini. Pak Iya. Muzir, apa kabar? Saya Bu Sri, Ya, Pak silakan. Ustadz. Oh iya Bu Sri, iya. Kumaha ada Bu Mang? Sri. Apa? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya di Jogja sekarang Pak Ustadz. Masya Allah. Udah pindah? Ini bukan Bu Sri Bukan, Al-Islah ya. Mas. Oh bukan. Bu Sri mana nih? Bus. Bu Sri Hurunin Pak Ustadz. Oh huruf Ain. Masya Allah. Iya. Ingat. Iya. Masya Allah. Iya Pak Ustadz. Ini kadarullah ya, saya pindah ke Jogja. Kalau tadi Pak Ustadz menceritakan bagaimana ada orang-orang yang, wah kalau nggak sunnah, nggak mau gitu. Ini justru saya sekarang tinggal di tempat di mana kajian-kajiannya itu masih tradisional Pak Ustadz. Jadi di depan tempat tinggal saya itu ada pesantren, tapi masih tradisional dalam arti masih Yasin, masih begitu Pak Ustadz. Nah, saya hati-hati ini dalam arti menceburkan ke lingkungan gitu ya. Iya. Bagaimana menurut Pak Ustadz gitu sikap saya seharusnya gitu menghadapi situasi yang sedemikian itu Pak Ustadz. Baik. Demikian Pak Ustadz. Syukran. Oke, makasih Bu. Setelah saya di Jogja ada kajian sunnah kok. Semua kota ada. Kajian dalam definisi mengkaji Al-Quran dan sunnah. Semua ada kok sekarang. Nah, bagaimana menyikapi kita perbedaan, mereka itu, kita tidak, mereka begitu. Udah, secara pribadi kita tetap ramah sama mereka. Tapi jangan ikuti kalau tidak ada dalilnya. Bu, hadir Bu acara ini, acara itu. Mohon maaf ya Bu, saya nggak bisa hadir. Tapi jangan putuskan silaturahim. Pengaruhi mereka, bukan kita dipengaruhi. Silakan berbaur, tapi jangan lebur. Bahasanya enak, Bu. Silakan berbaur, tapi jangan lebur. Artinya apa? Silaturahmi kita jalin, tapi jangan ikut dengan cara mereka, karena mereka belum tentu ada dalil. Yang kedua, kalau Ibu share nanti, Ibu cari nanti di Jogja itu ada kok kajian-kajian Quran, seperti kita di Jakarta. Di Jakarta, di Jogja, di Solo, ada semua, di Seragen. Karena saya keliling, Bu. Ada di sana kok. Di Madura juga, di Surabaya udah banyak sekarang. Jadi Ibu kalau memang acara yang tidak ada dalilnya, nggak jelas, ya nggak usah hadir. Ya, Iya. tapi jalin Iya. silaturahim, tunjukkan simpati sama mereka, agar mereka tertarik sama kita. Mudah-mudahan kita menarik mereka. Gitu. Saya juga begitu di lingkungan saya. Kalau ada acara begitu, saya nggak hadir. Pak Munjir, mohon maaf Pak. Nanti malam ada acara, barika luhur, abdi mah nggak bisa tuh. Kumaha ada Mang, begitu. Ya Bu. Iya, baik Pak Ustadz ya. Ini di satu sisi saya harus berbaur karena saya warga baru gitu. Tapi di satu sisi mereka kalau berkumpul ya suasananya ya ngajanya seperti itu. Jadi sampai sekarang saya masih ini Pak Ustadz ya. Ya. Baik deh Pak Ustadz. Iya, kalau kajian sunnah banyak tapi di luar lingkungan kami gitu. Tapi kalau di lingkungan, iya. Baik Pak Ustadz. Ya. Ibu tunjukkan bahwa Ibu wanita muslimah. Contohnya Ibu ada makanan berbagi sama mereka. Nanti lama-lama mereka yang berbalik ikut kita, Bu. Iya. Kalau kamu bersifat lembut kepada mereka, mereka simpati lama-lama. Akhirnya, Bu, ikut saya dong kajian. Di mana, Bu? Ini nanti ikut mobil saya aja. Tiba-tiba mereka lihat, oh, berbeda ya dengan pengajian kita. Nggak ada nyanyi-nyanyi, nggak ada yang aneh-aneh. Malah membahas Quran terus. Wah, enak ya Bu ya. Nanti setiap saya pengajian, saya ajak Ibu ya. Ikut mobil saya aja.
Nanti saya traktir makan-makan gudeg di Malioboro. Nanti saya yang bayari, Bu. Mereka simpati, Bu. Insya Iya, iya, iya. iya. Insya Allah ya. Makan Insya gudeg Allah, di ya. Malioboro, kasih telur. Bulan depan kasih ayam. Terakhir mereka ikut kita, Bu, gara-gara ayam. Ya. Iya, iya. Sekarang Pak Ustadz, jazakumullah khair. Mbak Iya. Ya, ada lagi terakhir mau zuhur ini? Masih ada, masih ada Ibu, silakan. Mbak Kati, Bu Kati, kumaha damang sehat? Mana Bu Kati ini? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masih pulang kampung ke Sulawesi, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi Ustaz. Sehat Tapi semua keluarga. Alhamdulillah. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Ini menyangkut yang tadi ada yang bertanya mengenai wali itu Ustaz. Kalau ada yang dia anak angkat, kemudian kakaknya yang laki, ibunya itu karena tidak mau membuka suara ke keluarga besarnya dan ke teman-temannya, maka anak ini diambil di kampung. Kemudian ngotot ibunya tetap minta supaya yang laki-laki, kakak anaknya yang laki-laki yang nikahkan. Jadi saya bilang nggak boleh. Jadi jalan keluarnya gimana Mbak? Ke kampung sana minta kepada ayah kandungnya untuk menjadi wali gitu. Harus ada akad gitu sama ayahnya. Nah, kemudian teman saya ini pergi ke kampung lah gitu, menemui si ayah ini. Dan di sana dia meminta jadi melakukan akad untuk menjadi wali. Nah, pertanyaan saya, ketika dia menjadi wali itu dia mengatakan adiknya atau harus dia sebutkan juga dia menjadi wali dari anak, tetap disebutkan orang tuanya kan Ustadz? Iya dong. Nggak bisa. Ini tidak bisa dibintikan orang lain. Haram, dosa besar. Makanya saran saya buat pemirsa yang ada di YouTube ini, kalau ngambil anak angkat, sangat terpas ngambil anak angkat. Ngambil anak angkat dari saudara kami, kita, seperti saya. Ambil saudara abang, anak kandung abang saya laki-laki. Saya ahli warisnya. Iya kan? Saya bertanggung jawab, boleh saya memeluknya, menciumnya. Karena dia ponakan kandung saya ini omnya. Oke, tidak ada ngambil orang lain. Waktu umur 5-4 tahun, perkenalkan dia sama orang tuanya sebelum dia dewasa. Siap kalau sudah dewasa, cenderung kabur, sakit hati, kabur. Ini kasus anak angkat saya. Dia punya anak angkat saya ini. Dia cerdas, Bu. Umur 4 tahun, dia bawa ke rumah ayahnya anak angkat. Nak, kamu jangan marah ya, nak. Iya, sebenarnya papa bukan bapak kamu kandung. Waktu kecil kamu apa? Papa kenalkan kamu sama ayah kandung kamu. Oh iya Pak, iya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Diperkenalkan aja umur 4 tahun, Bu. Sekarang enjoy dia. Punya bapak kandung, punya bapak angkat. Tapi kalau sudah selesai mau nikah malamnya harus dihubungi. Kabur dia itu nanti. Makanya sebagusnya anak angkat itu jangan disembunyikan, diomongin. Kedua, anak angkat tidak berhak mendapat warisan. Iya, ini saling di Indonesia saya lihat dimasukkan ke daftar gaji dia. Nama misalnya Aminah binti Anu Pulan dimasukkan daftar gaji dia PNS atau pegawai atau TNI. Itu dosa besar ayah angkatnya itu berdusta mengambil uang haram karena dia bukan anak kandung. Dia bohongi Allah dan negara. Ada Bu. Nah, ini harus kita pastikan dulu. Makanya saran saya kalau ambil anak angkat, usahakan saudara dari anak ponakan dari suami laki-laki. Kalau sangat terpaksa orang lain, perkenal sejak umur 4 tahun. Supaya dia belum banyak mikir. Jadi nggak kabur dia. 4 tahun dia tahu dia bahwa dia itu bukan anak kandung. Nanti hari Ahad bawa dia ke rumah ayah kandungnya. Ini ayah kandung kamu. Udah aman Bu, lebih aman seperti itu. Jadi hari pernikahannya enak. Nanti ayah kamu saya undang ya nak. Jadi nanti dia yang menikahkan kamu ya nak. Ayah nggak boleh
Kalau kita kasih hadiah harta boleh maksimal 30%. Misalnya kita orang kaya punya 10 rumah. Kasih rumah sama dia 1. Boleh. Tapi bukan atas nama waris. Sebagai hadiah. Boleh. Hadiah. Iya. Bukan ahli waris dia. Dia anak angkat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu Kati menyikapi. Syukron Ustaz. Afwan. Oke, cukup barangkali sudah mau zuhur ya Bu? Iya Ustaz. Oh iya, ada satu lagi. Bismillah, lanjut pertanyaannya tentang anak angkat dari saudara, apa boleh dimasukkan daftar gaji? Berarti bohong, kebohongan publik. Orang dia anak angkat kok. Negara itu anak kandung, kalau angkat Bu nggak boleh Bu. Berarti kita bohong kepada Allah, bohong kepada negara. Uangnya haram. Ya, Allahu a'lam lah. Allahu a'lam. Setahu saya nggak boleh karena dia anak angkat. Oke, nggak boleh Ustaz. Iya, setahu saya begitu. Allahu a'lam. Karena bukan anak kandung kita. Nggak bisa daftar gaji. Daftar gaji yang masuk cuma 2, anak kandung dan istri sah. Itu pun kalau istri 3 nggak boleh masuk 3-3-nya. Kalau anak yang dilahirkan sebelum nikah itu gimana Ustaz? Berarti dia bukan anak kandung kita, dia anak biologis, bukan anak syar'i. Jadi nggak bisa juga masuk ke daftar gaji. Ya kan secara syar'i bukan, dan dia tidak berhak mendapat warisan. Dia kan bukan anak syar'i kita, dia anak biologis. Betul bibitnya di sana ayahnya kandungnya. Tapi itu anak biologis bukan anak syar'i. Sudah lahir baru nikah lagi dia. Berarti anak biologis bukan anak syar'i. Jelas ya, Bu? Ya. Begitu sempurnanya Allah mengatur. Iya. Itu bukan anak dia. Yang dikatakan anak kita kalau kita pernikahan ada sah secara negara dan agama. Khususnya secara agama. Sah-sah. Ada pengantin laki-laki, perempuan, wali, saksi, dan mas kawin. 5 rukun nikah. Dia enggak. Dia berzina. Lahir anaknya. Dia nikahi ibunya. Itu anak biologis, bukan anak syar'i. Warisan juga nggak berhak. Warisan juga nggak berhak. Bintinya dia dapat binti ibu. Iya bin fulan aja. Oh. Iya, betul. Itu bapak kandungnya memang secara biologis. Tapi syariah kan enggak. Orang dia berzina kok. Jadi Makanya warisan ke dia dikasih sebagai hadiah juga boleh. Ustaz. Dia boleh. Maksimal 30% dari akumulasi harta. Uang 3 miliar. Maksimal 300 juta. Oh, nggak bisa dikasih 1 miliar sebagai hadiah gitu, nggak boleh ya? Aja, dia bukan anak kok. Hadiah maksudnya bapaknya ingin memberikan Boleh. kan ada 3 Maksimal miliar. 1/3. Uang saya 1 miliar, maksimal 300 juta boleh. Itu harus diucapkan sebagai hadiah, bukan ahli waris. Dia bukan ahli warisku. Pertama, anak angkatku. Kedua, anak di luar pernikahan. Makanya penasihati anak-anak di rumah, keluarga kita, ponakan kita. Jangan nak lakukan ya. Nikah dulu. Gitu loh. Nanti begitu hamil 3 bulan, dinikahkan lagi. Itu kan anak biologis jadinya. Keburu hamil 4 bulan baru nikah. Kalau hamil boleh cerai. Gitu loh. Nanti sudah melahirkan baru nikahkan. Tapi banyak kejadian itu dinikahkan waktu hamil. Habis lahir anaknya itu, anak biologis nggak dinikahkan lagi. Kan berisiko itu. Harusnya habis melahirkan dinikahkan. Masa iddahnya setelah melahirkan. Gitu loh. Syukron Ustaz. Iya, Ustaz. hal ini membuat kita merenung bahwa kita hari ini memang belum orang bertakwa. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi pribadi yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak. Sampai jumpa 6 bulan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Januari kita masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.